Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah dengan pelajaran fikih. Dan tentunya saya harapkan pagi hari ini adalah pagi yang penuh semangat. Saya katakan begitu karena kesemangatan itu penting untuk meraih kesuksesan. Kata peribahasa mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah kalian untuk mencapai sesuatu. Karena dengan sungguh-sungguh itulah modal paling utama dalam keberhasilan dan kesuksesan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah, tentunya pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang iktikaf. Ada hal yang masih kita tertinggal ketika kita belajar tentang iktikaf. Nah, pagi hari ini kita bahas amalan yang disunnahkan selama iktikaf. Jadi kita selama iktikaf apa yang kita lakukan? Nah, yang disunnahkan sesuai dengan anjuran ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa hal yang menjadi kesunahan ketika kita melakukan iktikaf. Apa yang pertama? Perbanyaklah ketika kita iktikaf sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebab orang yang melakukan iktikaf ya harus mengerjakan sholat wajib. Ketika dia iktikaf datang waktu zuhur, datang waktu asar, atau datang waktu maghrib, isya, maka dia ikut. Selama dia tidak keluar dari masjid, maka posisinya dia dalam keadaan beriktikaf gitu. Kemudian bisa juga setelah sholat wajib dilaksanakan dia tambah dengan sholat sunnah. Ya, misalnya bisa dilakukan dengan sholat duha, atau dengan sholat tarawih, atau juga dengan sholat tahajud, atau dengan sholat rawatib dan sebagainya, macam-macam sholat hajat dan lain sebagainya. Perbanyaklah kita melakukan amaliyah sholat. Kemudian yang kedua, setelah sholat apalagi? Jangan sampai bingung. Nah, sholat sudah selesai nih, masih pengen iktikaf. Lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, selama iktikaf kita membaca Al-Quran. Syukur-syukur kemudian kita memaknai maknanya supaya meresap ke dalam jiwa dan menjadikan ilmu hidayah yang semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah bil wasilah dia melakukan iktikaf. Kemudian selain itu, anak-anakku sekalian, selain baca Quran apa? Puasa wajib maupun yang sunnah. Boleh iktikaf sambil puasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan kita iktikaf. Daripada kita tidur di pos ronda, daripada kita main tidak karuan, lebih baik kita masuk ke masjid, berwudu, kemudian apa? Sambil puasa kita banyak melakukan hal di sana. Kecuali kita main gambaran, main HP, nah itu tidak bagian dari iktikaf. Pokoknya iktikaf itu diam di dalam masjid sambil kita beribadah. Kemudian zikir dan berdoa. Nah, zikir berdoa baik baca ratib, baca tahlil, atau kita munajat mohon kepada Allah. Itu juga belum, masih kurang juga. Ditambah kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumlahnya tidak terbatas, tidak terkira, sesuai dengan keinginan kita gitu. Boleh mau 100, mau 200, mau 500, mau 1000 baca selawat, bagus. Karena orang yang baca selawat menunjukkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang baca selawat ketika kita sedang beriktikaf. Kemudian iktikaf kita jadi batal, diam diri kita bisa jadi batal. Disebabkan apa? Iktikaf yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan dapat bisa jadi batal karena hal-hal apa saja. Satu, murtad ya. Murtad itu apa sih, Pak? Murtad itu keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam. Murtad ya.
Yang kedua, bersetubuh, melakukan hubungan suami istri, batal. Yang ketiga, karena head. Ini head ini khusus perempuan. Ya, ketika dia asik melakukan baca Quran, tiba-tiba datang waktu headnya, buru-buru keluar karena dia batal. Ya. Kemudian keluar dari tempat i'tikaf, batal, harus mengulangi i'tikafnya. Lagi i'tikaf, perutnya lapar nih. Wah, lapar dulu ah. Keluar. Nyari apa? Nyari rumah makan. Dapat ketemu warteg. Beli makanan. Milih, ditunjuk. Itu telur dadar. Ditambah tempe orek. Ditambah lagi sama sama perkedel. Kita makan. Nah, selesai makan balik lagi i'tikaf. Maka i'tikaf yang pertama batal. Dia harus mengulang niat awal kembali daripada i'tikafnya. Nah, itu ya. Baik tanpa uzur atau dalam keadaan darurat. Pokoknya i'tikaf tidak boleh keluar gitu ya. Nah, kemudian tujuan daripada i'tikaf. Apa sih tujuan i'tikaf? Itu i'tikaf pertama itu adalah ibadah yang paling disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi selain rumahnya itu masjid adalah tempat yang paling disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu, orang mukmin dengan masjid harusnya seperti ikan dengan air, betah di dalam masjid. Karena Rasulullah mengajarkan seperti itu, betah di dalam masjid. Nah, pertama i'tikaf itu adalah amalan Rasulullah, karena Rasulullah senang berada di masjid. Terutama Rasulullah senang berada di masjid itu di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ada hadis Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asril awakhir ya takipu. Ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir itu memperbanyak i'tikaf. Wa i'tati ijarihi, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Banyak melakukan amal ibadah di 10 terakhir. Harapannya apa? Dengan dia banyak beriktikaf Rasulullah berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta mata'ifat. Siapa 10 terakhir di bulan suci Ramadan dia beriktikaf kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, kata Quran, sama dia dengan beribadah beribadah itu 73 tahun. Ganjarannya min alfi syahr, 1000 bulan. Bayangin, sekali dia beribadah di bulan suci Ramadan, ganjarannya 1000 bulan. Karena itu Rasulullah mengejar itu ya. Rasulullah yang maksum saja mengejar, apalagi kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah, banyak kehilapan, kealpaan. Sangatlah bagus kita mencontoh baginda Rasul agar kita mendapatkan rahmat dan syafaat daripada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Satu, orang yang beriktikaf itu dapat menyucikan jiwa dan menumbuhkan sifat keikhlasan. Ya. Jiwanya jadi tumbuh. Ya. Ikhlasnya jadi muncul. Dengan apa? Menggantungkan dirinya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang beriktikaf. Yakin orang yang beriktikaf akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena amaliyahnya amaliyah ketaatan. Amaliyahnya amaliyah dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga dengan beriktikaf berarti kita menghidupkan sudah Rasulullah. Saya katakan tadi, iktikaf adalah kesenangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa di antaranya? Yaitu orang yang hatinya mu'allak, nyambung, nyantel, selalu berkeinginan berada di dalam masjid. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8 Madrasah Sanawiyah, yaitu dengan beriktikaf menjaga diri dari perbuatan dosa, maksiat dengan lebih banyak mengingat Allah.
apalagi di tengah dekadensi moral di zaman modern ini. Daripada kita bergaul dengan teman-teman yang tidak karuan, ya, menyaksikan sesuatu yang tidak baik, banyak maksiat di mana-mana, lebih baik senanglah di masjid. Boleh jadi preman, asal preman masjid yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kita kali ini tentang amalan-amalan yang disunahkan ketika i'tikaf dan hal-hal yang membatalkan serta hikmah dari i'tikaf, menyambung pada pertemuan yang lalu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.